Oke, ketemu lagi di mata kuliah Customer Relationship Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini masuk ke sesi 3 ya. Pembahasan kali ini mengenai Customer Database yang ada pada CRM ya. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah pertama memahami peranan dari Customer Database pada CRM ya. CRM dengan pelanggan, data-data pelanggan, ya, customer intelligence, ya. Nah, customer database, ya, biasanya CRM itu sangat bergantung sekali kepada data, ya, yaitu data pelanggan. Yang mana data-data ini memang harus didapatkan, ya, dari berbagai sumber, ya. Terus, bagaimana cara kita untuk mengenal customer database, ya? Yang mana di sini akan digunakan oleh CRM dalam mengolah data customer, yang tentunya ini menjadi sebuah informasi mengenai pelanggan. Ya. Kalau kita lihat di sini bahwa data dan informasi ya mengenai pelanggan yang tersimpan di database itu ada berbagai macam. Ya, sini. Yang pertama ya bisa berupa data profil pelanggan. Ya, bisa juga nanti transaksi yang dilakukan oleh pelanggan itu nanti kan bentuknya data ya, terrecord ya, bentuknya nanti berupa history ya, history transaksi pelanggan selama mereka beraktivitas dalam melakukan kegiatan pembelian ya. Terus juga prospek pelanggan. Nah, prospek pelanggan ini kaitannya dengan apakah melihat dari history data pelanggan ini menjadi prospek bahwa pelanggan ini bisa menjadi sebuah pelanggan yang loyal atau pelanggan yang memang bisa dijadikan target dia sebagai pelanggan yang loyal ya, terhadap produk yang ada pada perusahaan ya ini. Terus yang lain di sini ada log interaksi pelanggan dengan perusahaan. Tentunya di sini di dalam sebuah database ya, database CRM ada yang namanya log interaksinya. Biasanya interaksi pelanggan atau customer dengan customer service ya, pelanggan dengan supporting ya. Nah, di situ nanti akan terlihat ya history data log interaksinya ya, baik itu mengenai komplain maupun bertanya mengenai produk ya. Terus juga nanti di sini akan ada sebuah data-data yang memang di situ ketika dilihat dari log interaksinya maka terbentuklah pola interaksi pelanggan ya. Misalkan pelanggan lebih senang berinteraksi menggunakan customer service ya, pelanggan lebih suka berinteraksi menggunakan chatting misalkan ya, atau interaksi melalui SMS ya ini, atau dia telepon langsung ke customer service ya. Nah, dari sini juga bisa kita lihat data bagaimana tingkat kepercayaan terhadap produk dan layanan ya yang sudah dibeli oleh customer. Nah, dari semua aktivitas data itu nanti kelihatan seberapa tingkat kepercayaan pelanggan terhadap produk dan layanannya. Tentunya di sini dari berbagai aktivitasnya, ya, aktivitas customer pelanggan dengan perusahaan, ya. Hal lain yang berkaitan dengan survei misalnya, berkaitan dengan interview, ya, komplain, saran, pertanyaan, order, brosur, diskon, itu adalah sebuah informasi ya, yang harus kita dapatkan dalam mendapatkan sebuah data ya, data dari pelanggan, sehingga data itu masuk ke dalam sebuah database sehingga bisa diolah menjadi sebuah sistem informasi yang strategis ya. Sekarang kita lihat di sini ya, ada 3 pelaku utama customer database ya. Pertama, sales manager ya, yang mana di sini sales manager ini bisa melakukan sebuah kegiatan aktivitas ya. Pertama berkaitan dengan inquiry, pencarian customer, billing ya, yang kaitannya dengan pembayaran ya, campaign yang kaitannya dengan promosi ya, kegiatannya dengan promosi produk, baik itu melalui media sosial maupun melalui kampanye-kampanye yang dilakukan secara langsung ya ke area-area publik misalkan ya itu.
Terus yang kaitannya dengan produk, ya ini produk, ini juga kaitan dengan transaksi, ya, dan juga oportunistisnya, ya, peluang-peluang, ya, yang sudah dilihat oleh marketing untuk dikelola, ya, sehingga dia menjadi sebuah target untuk dijadikan customer atau pelanggan di sini, ya. Sedangkan untuk product manager, dia akan melakukan sebuah aktivitas yang kaitan dengan database mengenai harga produk, ya, produk preference-nya, ya, bagaimana produk itu, ya, berlaku nanti, ya, aksesoris yang ada pada produk, ya, kategori produknya, dari segi promonya, spesifikasi produk, ya, ini. Nah, kaitan dengan channel manager ini kaitan dengan kepemilikan, ya, kepemilikan outlet, ya. Nah, kalau marketing ingin membuat sebuah promosi, dan biasanya dia kan nanti akan membuat sebuah outlet. Apakah outletnya outlet untuk sewa, apakah outlet ini memang untuk tetap selamanya, atau outlet ini memang akan berpindah-pindah sesuai dengan tenggang waktu, ya, ini. Dan juga ketersediaan, ya, stok online, ya. Nah, ini, ya, kaitan ini stok, ya, stok online. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini posisi customer database pada analytical CRM, ya, ini kita lihat di sini ada strategic CRM. Nah, ini paling atas, ya, kolaboratif CRM, operatif CRM, analytical CRM, ya, sehingga di sini kegiatan-kegiatan pada masing-masing level, ya, operatif, ya, operation CRM ini adalah kegiatan operasional, ya, level low, ya, level operasional, yang mana di sini ada kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan marketing automation, ya, Salesforce automation, ya, service automation. Semua ini ada kegiatan-kegiatan transaksi yang dilakukan oleh customer, ya, terhadap marketing maupun sales dengan alat bantu otomisasi, ya. Nah, semua ini terrecord. Nah, dari sini baru nanti akan masuk ke kolaboratif CRM, kaitannya dengan promosi, kaitannya dengan meeting, ya, face to face kontak, dengan email, melalui email, call center kontak, chatting, ya. Nah, dari sini bisalah dibuat sebagai sebuah strategi CRM, ya, untuk meningkatkan kepuasan pelayanan terhadap customer, atau juga pengelolaan pelayanan maupun pengembangan produk baru yang akan dipromosikan ke customer. Tentunya semua ini berawal dari kegiatan operation CRM, ya, kolaboratif CRM, sehingga menjadi sebuah strategi CRM. Semua itu nanti akan tersimpan ke dalam sebuah customer database. Dari semua inilah nanti akan dibuatkan sebuah data analytical data, ya, diolah menjadi sebuah business intelligence, ya, ini. Nah, ini sekarang kita lihat peran customer database, ya, ada 6 peran customer database di sini. Pertama, melakukan promosi. Nah, ini jelas, ya, bagaimana customer database ini bisa menyimpan kegiatan-kegiatan promosi, bagian pemasaran. Agar apa? Agar nanti semua kegiatan itu bisa terrecord dengan baik, sehingga ketika dibutuhkan ini bisa didapatkan dengan cepat, ya, tepat sasaran, ya, hemat waktu, hemat biaya, ya. Nah, ini berarti bisa juga marketing bisa melakukan sebuah strategi mengenai cross selling maupun upselling, ya, ini, ya. Terus yang lain, mendesain teknik pemasaran yang tepat, nah, cross selling maupun upselling, ya. Nah, dengan adanya customer database ini otomatis, ya, bagian marketing bisa mendesain teknik promosinya seperti apa, ya, itu karena berdasarkan dari history customer yang sudah tersimpan, ya. Terus selanjutnya nanti akan menilai respon dan tanggapan pelanggan terhadap produk layanan. Nah, di dalam sebuah customer database juga menilai respon, tanggapan pelanggan, ya, terhadap produk dan layanannya. Juga ada yang namanya decision making, yang kaitannya dengan sistem penunjang keputusan, ya, decision making yang berupa analisis keuntungan, ya, dari sisi pelanggan maupun dari sisi perusahaan, maupun kaitannya dengan forecasting finansial, ya, peramalan, ya, atau juga peramalan yang kaitannya dengan pemasaran, ya, ketersediaan barang, ketersediaan produk, ketersediaan anggaran, ya, ini.
Selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap kondisi, churn analysis, yaitu untuk menganalisa pelanggan pindah ke merek lain. Nah, dari customer database ini juga nanti bisa dianalisis kenapa customer itu pindah ke merek lain. Nanti dari history nanti bisa terlihat. Mungkin dari dialog dengan customer service, dia sering komplain. Terus dari dialog dengan supporting, dia sering komplain. Dari situ bisa diolah kembali sehingga ini menjadi sebuah titik terang kenapa pelanggan itu pindah ke merek lain, sehingga ini menjadi bahan masukan ya, dan menjadi bahan yang sangat penting untuk melakukan perubahan yang kaitannya dengan pengembangan produk, yang kaitannya dengan perbaikan layanan terhadap customer. Ya, yang jelas di sini intinya adalah dengan adanya customer database ini akan mengoptimalkan pemasaran. Ya, nah ini adalah peran dari customer database. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ya, customer database dan privacy pelanggan. Nah, untuk menjaga keamanan dan saling melindungi data-data pelanggan agar tidak disalahgunakan, maka ada yang namanya penerapan SOP, standarisasi ISO. Ya, tentunya ini adalah standar ISO internasional, yang mana keamanan data pelanggan itu dilindungi oleh undang-undang. Untuk apa? Untuk memanage risiko yang kaitannya dengan teknologi informasi. Tentunya kalau data-data pelanggan itu masuk ke dalam sebuah database yang terpusat, hal ini menjadi sebuah manajemen risiko yang harus dikelola dengan baik agar teknologi informasi itu bisa dijaga keamanannya, terutama kaitannya dengan database pelanggan. Agar apa? Agar tidak disalahgunakan. Kalau disalahgunakan berarti ada standar operasional prosedurnya, ada ISO-nya, sehingga ada unsur hukumnya. Ya, ini. CRM Customer Intelligence. Nah, ini kaitannya dengan pengolahan data pelanggan sesuai kriteria dan kategori. Ya. Untuk apa nih? Kaitannya dengan customer intelligence. Adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan ya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data mengenai pelanggan mereka. Ya, ini artinya apa? Artinya di situ ada identitas, ada aktivitas feedback, ya, ada transaksi, ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan hobi customer. Nah, dari situlah bisa diolah data tersebut sehingga ini menjadi sebuah intelijen untuk melakukan pengembangan produk, untuk melakukan pengembangan pelayanan, untuk melakukan perbaikan pelayanan. Ya, ini. Terus selanjutnya di sini ilustrasi dari customer intelligence. Ya, kalau kita lihat di sini ya, customer intelligence ada point of sales ya, yang kaitannya dengan kegiatan transaksi. Ya, ada yang kaitannya dengan business intelligence. Ya, ada kaitannya juga dengan testimoni. Ya, buku tamu. Nah, ini adalah sebuah data sebenarnya, sebuah data yang mana ini menjadi sebuah customer intelligence. Ada survei, ada buku catatan di sini ya. Terus juga ada data warehouse di sini. Kaitan dengan mobile, desktop, web, CRM. Sehingga di sini ya, ketika perusahaan, owner, decision maker atau petugas atau juga karyawan ya berkaitan kontak langsung dengan pelanggan ya, berarti kaitannya dengan testimoni. Nah, dari sini kan akan dapat data ya, berkaitan dengan survei akan dapat sebuah data, buku catatan kait dengan data, sehingga ini menjadi sebuah data warehouse ya, yang bisa diolah oleh perusahaan menjadi sebuah business intelligence ya, sebuah keputusan strategi ya untuk mendapatkan sebuah informasi yang ada pada pelanggan ya. Ini customer capacity and competency development. Nah, kaitannya dengan bagaimana customer capacity merupakan kapasitas pelanggan di dalam mendukung perusahaan untuk tetap mampu bersaing dengan kompetitor lain di dalam bisnis. Nah, ini dengan adanya customer database, otomatis ini menjadi mesin atau alat ya untuk bersaing dengan perusahaan lain, dengan para kompetitor, karena kita sudah mendapatkan data customer, sudah ada database customernya. Sedangkan kompetensi utamanya adalah kemampuan perusahaan untuk menjaga loyalitas. Intinya bagaimana perusahaan sudah
mendapatkan sebuah customer database sehingga ini menjadi sebuah komitmen perusahaan untuk menjaga loyalitas ya customer, pelanggan kepada perusahaan, pelanggan kepada merek perusahaan ya. Artinya kan kaitan dengan kepercayaan pelanggan ya, dengan kolaborasi antara pegawai perusahaan ya, dengan teknologi CRM dan pendukungnya untuk tujuan adalah memuaskan layanan kepada pelanggan ya. Ini jadi kalau kita lihat di sini peran customer intelligence pada CRM ya, data diolah ya. Tentu ketika data diolah itu akan ada yang namanya data apa ini ya, ini data siapa, kenapa data ini ada ya, terus kapan data ini masuk ya, kapan data ini muncul, terus data ini berada di mana ya, ada di mana nih data atau transaksi ini berlangsung ya, sehingga hal ini menjadi sebuah tindakan perusahaan untuk memahami ya pelanggan secara lebih jelas, lebih dalam dan juga lebih terperinci ya. Ini kita lihat manfaat customer intelligence ya, memudahkan perusahaan mengimplementasikan CRM ya, membagi, memilah, memasukkan para pelanggan ke dalam sebuah strategi bisnis. Adanya database customer lalu dibuat sebuah intelijen ya, setelah itu nanti akan dibagi-bagi lalu dipilah, difilter sehingga dapatlah sebuah pelanggan dalam sebuah keputusan strategi bisnis. Hal ini akan membantu perusahaan mengimplementasikan CRM ya dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, baik itu keputusan yang kaitannya dengan pengembangan produk, keputusan yang kaitannya dengan pengembangan perusahaan, kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia, kaitannya dengan perbaikan pelayanan, pengembangan pelayanan terhadap customer, terhadap pelanggan ya. Ini sehingga customer database dan kesuksesan kalau kita lihat di sini ya, menggunakan customer database dan kesuksesan untuk mengimplementasikan CRM tentu di sini adalah merupakan sebuah kegiatan utama di mana perusahaan perlu memperhatikan strategi mereka ya, dan juga pelanggan serta SDM yang memadai. Jadi strategi perusahaan dalam mengelola pelanggan dengan menggunakan teknologi ya. Ini kegagalan dalam proses implementasi CRM disebabkan karena perusahaan gagal ya. Ini gagal ya. Perusahaan gagal di dalam memperoleh sebanyak mungkin data yang berkualitas mengenai pelanggan mereka. Nah ini semakin minim data yang didapatkan ya, untuk mendapatkan data customer, maka semakin minim perusahaan untuk melakukan pengembangan produk, semakin minim perusahaan untuk melakukan pengembangan pelayanan, semakin minim perusahaan untuk melakukan pengembangan produk-produk perusahaan yang lain. Begitu juga dengan pengembangan sumber daya manusia, begitu juga dengan hal yang kaitannya dengan teknologi untuk digunakan terhadap customer atau pelanggan untuk meningkatkan profit perusahaan. Ya, ini jadi jelas bahwa customer database adalah merupakan sebuah kunci kesuksesan daripada implementasi CRM, karena di sana akan ada histori data aktivitas customer yang kaitannya dengan pembelian ya, yang kaitannya dengan komplain ya, yang kaitannya dengan supporting ya, yang kaitannya dengan aktivitas customer sehari-hari ya, dalam hal kaitannya dengan produk yang digunakan. Itu untuk session hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.